Oke, jadi misalnya begini, katakanlah Anda itu membeli investasi dalam obligasi dan nominalnya katakanlah seperti soal kemarin saja ya, 900 juta. Kemudian jangka waktunya 5 tahun. Kemarin juga sama ya, 5 tahun ya. Kemudian bunga nominalnya sama dengan kemarin itu berapa kita tuh? 6 ya? 6 apa 7 ya? 6 ya, 6%. Soal nomor 3 sampai dicek. 6%. Kemudian ternyata Anda membeli dengan harga beli gitu ya. Harga belinya atau harga perolehannya itu ternyata Anda tidak memakai ini ya, info tarif bunga efektif. Langsung saja angka itu diberikan. Katakanlah ketemunya misalnya ini 945 juta. Nah, jadi sudah disepakati seperti ini. Kemudian misalnya ada di dalam harga beli, oke katakanlah begini ya. 945 ini berasal dari ada harga transaksinya 930 misalnya, ya 940 mana ya. Kemudian yang 5 juta ternyata biaya transaksinya. Anda mentransaksikan surat berharga itu selalu keluar biaya ya. Entah Anda menjual atau membeli itu ada biaya yang harus Anda bayarkan. Sehingga katakanlah yang terbentuk ini. Ya. Nah, kemudian tidak ada info berapa besarnya bunga efektif. Sementara Anda harus melakukan amortisasi dengan bunga efektif. Nah, terus berapa ya bunga efektifnya? Karena kan memang secara aturan harus menggunakan bunga efektif. Oke, saya ulang ya. Jadi pada prinsipnya secara teori menentukan harga beli obligasi itu ada Anda menggunakan rumus yang saya berikan itu karena itu mencari present value-nya, uang yang akan Anda terima nanti itu di present value-kan. Nah, itu adalah patokan harga wajarnya. Itu secara teori itu. Kemudian ketika dipraktek Anda tidak bisa kan terus menerapkan itu langsung apa istilahnya saklek seperti itu kan tidak bisa. Bisa jadi pada saat transaksi itu Anda ya sudah pokoknya nanti belinya ini. Nah, kemudian ini disepakati ini. Kenapa kok ini? Ternyata ya sudah itu saja kayaknya kisarannya yang normal itu misalnya. Tidak ada alasan katakanlah seperti itu. Karena seperti saya katakan di awal harga perolehan itu ya terserah yang bertransaksi. Mau berapapun itu terserah, itu adalah resiko investornya. Ya, kalau tidak tepat itu resiko investornya. Artinya dikatakan ini bebas, silahkan. Kemudian misalnya ada biaya yang harus Anda bayarkan, sehingga ini yang kita bayarkan. Nah, terus ketika itu sudah Anda peroleh, ya nanti masalahnya adalah Anda harus melakukan amortisasi. Sementara amortisasinya menggunakan bunga efektif. Nah, terus mau dipakai tarif berapa? Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau di soal latihan tarif itu sudah langsung diberikan, ya. Tapi kalau di praktek itu ya Anda yang harus mencari, ya.
Nah, terus bagaimana cara mencari bunga efektif? Sehingga sekarang cara mencari bunga efektif itu seperti ini. Cara mencari besarnya bunga efektif. Sampai ini Anda bisa memahami maksud saya ya. Saya nggak bisa ngomong orang. Jadi karena kondisi di pasaran seperti itu sih. Ada langsung dibeli dengan harga bunga efektif 5% misalnya. Nah, iso mlebu rumus. Tapi kadang-kadang tidak ada kata 5% wis sak ini berapa rupiah, ya sudah ada nilai. Nah, itu nanti yang masalah ini ketika Anda harus mengamortisasi. Kalau garis lurus nggak masalah, ada dibagi roto ya. Tapi kalau ini apa? Nah, caranya adalah Anda harus mencari berapa arus kas yang keluar dan yang akan Anda terima selama periode ini. Berarti cari arus kasnya. Jadi cari arus kasnya. Dari arus kas yang terlibat, dicari arus kas wis atas investasi obligasi tersebut. Arus kas itu berarti meliputi arus kas yang masuk dan yang keluar, yang Anda terima dan yang Anda keluarkan. Berarti dimulai dari awal. Uang Anda pertama kali keluar berapa? Ini kan ya 945 ini. Berarti ini yang kita pakai. Ini keluar uang Anda. Minus ini. Kemudian apalagi yang Anda kas yang Anda terima atau Anda keluarkan yang berkaitan dengan investasi obligasi ini? Apalagi? Perhatikan surat perjanjiannya. Ini langsung saya buat ini saja ya. Oke, coba apa lagi yang harus Anda keluarkan untuk obligasi itu atau yang kas yang Anda terima dari investasi obligasi itu? Biaya tadi yang harus dikeluarkan. Terus campur nang ini ya. Itu pertama kali untuk mendapatkan obligasi itu ini pengorbanan kita. Terus apa lagi? Yang 900 juta nominal obligasinya itu. Oke, nominal betul. Nominal itu nanti akan Anda dapatkan. Selain itu apa? Ini wis nominal nih. Bunga obligasi setiap tahunnya. Iya. Benar. Ada bunga juga. Nah, ini adalah berarti besarnya bunga berapa? 6% ya. 6% dari 900 ini ya. Ini yang akan kita terima setiap tahunnya. Berarti ada 5 kali seperti ini. Nah, kalau mau dibuat urutannya kan seperti ini ya. Pertama kali kita keluar uang sak mini. Setelah itu setiap periodenya kita mendapatkan bunga 54 juta terus. Kemudian di akhir perjanjian obligasi itu kita akan mendapatkan uang kita kembali. Berapa? 900 juta ini. Ya. Nah, terus ini silakan Anda cari IRR-nya ya. Nah, itu yang gue lihat efektif. Anda pakai IRR. Nah, aku sering nggak lupa nanti. Nah, ini D11 sampai D17. Jadi sebetulnya tarifnya itu sebesar ini. Ini adalah bunga efektifnya. Ini adalah bunga efektif. Jadi silakan Anda mengamortisasi yang menggunakan tarif ini. Ya. Sampai ini ada komentar. Nah, seperti itu. Jadi cari IRR-nya. Ya, boleh ngomong. Bunga efektifnya adalah IRR. Pakai rumus IRR ya. Dari arus kas.
investasi obligasi. Seperti itu ya. Anda pakai IR. Ada yang mau dikomentari? Anda ini pahami dulu sebentar. Ini jadinya panjang ya kalau misalnya diteruskan angka di belakang komanya. Oh, sebentar ya. Ya. Oh iya Bu, izin Oke. Mohon maaf Bu, tadi soalnya suaranya ngelek-ngelek jenengan. Itu 54 juta itu dari mana ya Bu ya? Oh ya. Oh, tak tulisnya ya orang gini ya. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau Anda ingin mencari bunga efektif ketika itu tidak diketahui atas suatu angka, Anda bisa mencari IRR-nya. IRR dari semua arus kas atas surat berharga tersebut. Jadi kita mulai dari awal. Nah, ini saya hapus saja ya. Dari awal berarti ini adalah uang yang dikeluarkan pertama kali. Uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan, nanti silakan Anda buat dengan bahasa yang cantik ngono ya. Nah, mungkin Anda pakai istilah keluarga perolehan atau apa, terserah. Pokoknya memahaminya berarti itu pengorbanan Anda untuk mendapatkan investasi itu. Untuk mendapatkan investasi obligasi. Nih. Kemudian yang 54 juta apa itu mau? Yang lain? Besarnya apa? Besarnya apa? Bunga nominal. Bunga nominal yang diterima dari penerbit. Itu kan diterima selama 5 tahun. Nah, berarti ini akan Anda terima rutin. Kemudian yang terakhir, ini adalah nilai nominal obligasi yang dikembalikan penerbit. Ada lagi yang ingin dikomentari? Bu, itu berarti amortisasinya itu pakai yang ini, IRR-nya itu, Bu. Oh, berarti maksudnya nanti, Zaza, kalau Anda misalnya diminta mengamortisasi, Anda kan butuh iki yo, kan Anda butuh tabel amortisasi ya. Nah, Ya, maksud saya berarti yang, nah ketika ini, nah, gini. Nah, berarti maksud saya begini Zaza, kalau Anda mau untuk mencari berapa besarnya bunga nominal kan wis gak masalah toh. Kan iki ono kan, ya ini tarif nominal dikalikan nilai nominal. Jadi kan seperti itu. Ini kan 6%, 6% dari 900 juta. Siapa saja. Kemudian yang di sini berarti kan Anda memakai iki. Nah, ini tarifnya 4, iki 14, 4. Nah, ini angka di belakang koma ini pada kasus ini berarti angka material ya. Jadi sebaiknya ya tidak terus dihilangkan. 4,1. Bu, saya bertanya. Kalau untuk
angka di belakang koma gitu sebaiknya dibulatkan atau memang dibiarkan? Kayaknya kalau tarif itu akan lebih baik itu dimunculkan karena ini tarif ya, bukan hasil dari perkalian. Ya kalau mau dibulatkan pun juga tidak masalah, karena ini angka di belakang koma juga tidak banyak ya. Nanti berarti di akhir itu yang Anda harus ada angka yang tidak pas ya, Anda harus membebankan di tahun terakhir. Kayak kemarin kan ya, nah seperti itu. Tapi kalau Anda ingin membulatkan, itu sebetulnya kalau tarif itu jangan dibulatkan, termasuk koyo opo nilai sekarang dari 1, present value-nya 1. Yang kemarin saya ingatkan jangan terlalu pendek memangkas angka di belakang koma kan itu. Karena kan itu nilai sekarang dari 1 rupiah. Berarti kan memang angkanya akan ada angka banyak angka di belakang koma, kecil kan memang. Tapi angka itu angka yang material Anda melihatnya itu berarti loh, angka itu berarti untuk pengambilan keputusan. Kalau secara nilainya memang nggak berarti, nggak ono kurang dari 1, tapi angka itu penting untuk menentukan seterusnya. Nah, saran saya yang ketika itu dibulatkan itu hasil dari ini, gitu ya. Hasil dari ini silakan dibulatkan nggak masalah. Tapi kalau tarif sebaiknya jangan dipangkas. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Oke, Man. Nah, ini berarti nanti nilai bukunya piro pada saat awal. Ini, ya kan, pengorbanan yang Anda keluarkan itu. Ini kan berarti 945. Nah, ini loh. Nah, ini pertanyaannya Sasa tadi. 945 itu. Karena kan di soal kan tidak kelihatan berapa besarnya bunga efektif, kan tidak ada info. Nah, jadi rumus IRR ini bisa Anda pakai atau silahkan dipakai ketika pada saat transaksi obligasi ini tidak ada penjelasan tentang ini berapa sih bunga efektif itu piro, kalau info. Tapi ada info harga belinya sekian, ya sudah, nggak usah kebingungan, tetap bisa dipakai. Caranya cari. Karena itu nanti Anda gunakan untuk yang di sini. Nah, nanti kalau Anda ingin membuktikan, harus gawe naik, coba naik jemplung nongko nih. Ini berarti kondisinya premi ya, berarti nanti angkanya harus turun, di akhir periode harus kembali ke 900 juta. Jadi Anda bisa utek-utek ongko, silakan dicoba-coba. Seperti itu ya. Ya. Bu, saya mau tanya sedikit, Bu. Oh. Untuk yang itu loh Bu, untuk harga perolehannya itu yang di IRR-nya ini kalau menghitung pakai Excel itu sifatnya yang 945 juta itu ya Bu, negatif ya Bu. Maksudnya minus. Karena kenapa kok ini negatif? Karena ini kan memang arus kas keluar. Makanya di sini kan IRR dari arus kas atas investasi obligasi tersebut. Berarti ya kas masuk dan keluar itu Anda perhitungkan semua. Karena kas kita ini keluar pada saat ini. Kita investor ya. Yes, mana ya? Terima kasih Bu. Oke. Terus ya cukup ya. Nah, saya kira cukup. Ini tambahan saja. Biasanya sih kalau di soal-soal yang kami buat tidak ada seperti ini. Sudah langsung wis given ya, wis dikei ya. Sudah ada tarifnya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan ke yang FVOC ya. Ini kita lihat dulu berarti oke ini ya. Ini saya sudah pindah file ya. Saya sudah pindah file. Ini file scan ya. Nah, oke, ini di sini kalau kita menggunakan fair value through other comprehensive income, maka berarti bisnis model kita adalah bisnis model yang ke berapa? Jadi enggak? Ada 3 bisnis model yang ke berapa?
Yang kedua, Bu. Oke, pintar. Ya, makasih. Kedua, yang pertama itu sebetulnya kalau mau dibuat gampang, yang pertama kita berniatan memiliki sampai jatuh tempo risiko. Ya, sudah tidak mikir yang lain-lain, kita tidak tergoda. Kemudian bisnis model yang ketiga itu kita niatnya diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, bisnis model yang kedua itu seolah-olah mengandung sifat yang pertama dan sifat yang ketiga. Ada di tengah-tengah, gampangannya ngono. Jadi di bisnis model yang kedua sebetulnya dia berniat memiliki sampai jatuh tempo. Tapi ketika misalnya belum jatuh tempo, butuh kas, nah itu akan dilepas. Tapi itu kalau memang benar-benar butuh, jadi tidak tergoda dengan harga pasar. Walaupun harganya menarik, kalau tidak butuh tidak akan dilepas. Beda yang ketiga, bisnis model ketiga, kalau harga pasarnya menarik ya harus nang didol. Nah itu atas dasar itu sehingga nanti pada saat kita memperlakukan ini, itu aturan main di amortized cost itu akan terpakai, dan nanti ada aturan main yang di fair value through profit and loss. Jadi nanti ketika Anda pakai belajar yang setelah ini kan kita FVTPL, itu sudah enak, sekali gampang. Nah itu ya. Nah kemudian yang berikutnya apa sih fair value? Nah ini definisi fair value. Ini diambil dari PSAK tentang fair value. Jadi gampangannya berarti apa ya? Fair value itu ya harga wajar yang disepakati. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar menjual atau kita mendapatkan aset ya untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar. Berarti para pelakunya itu penjual dan pembeli itu ya pada tanggal pengukurannya. Nah, kemudian bukti yang terbaik dari fair value itu adalah harga pasar aktif. Atau Anda lihat ini ya, nah, harga kuotasi atau kalau Anda pernah dengar istilah quoted price, sama saja. Coba tak tulis ini ya. Nah, istilah quoted price. Nah, itu adalah harga kuotasi di Indonesia kan jadi harga kuotasi ya. Itu adalah harga yang ada di bursa ya. Nah, itu adalah yang utama. Nanti kalau Anda melihat di PSAK 68 ini ada beberapa hierarki aturan ya. Artinya harga pasar yang paling bagus itu adalah ini, harga kuotasi. Kalau tidak ada bagaimana? Nah, jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, tidak ada harga pasarnya, berarti misalnya Anda membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak go public, yang belum go public, ya kan nggak dijual di bursa berarti. Atau misalnya Anda beli, saya pernah menyinggung tentang ada istilah commercial paper. Ya saya mau ngomong ini CP, waduh kok akeh CP ini lah. Benar nggak CP ini? Kadang-kadang mesti ramai. Nah, CP itu commercial paper, itu adalah surat hutang yang diperjualbelikan antar perusahaan. Biasanya tidak lewat bursa. Nah, berarti kalau Anda membeli CP tadi, commercial paper tadi, maka berarti itu tidak ada pasar aktif. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada pasar aktif? Ya sudah, Anda turun lagi ke yang kalau boleh dikatakan kualitas itu ya, kualitas yang kedua gitu. Apa? Anda harus melakukan penilaian dengan teknik penilaian. Kalau ini tidak bisa, ada lagi. Seingat saya ada tiga cara. Tapi yang paling bagus adalah ini. Nah, pada yang kita pelajari hari ini kita tidak sampai ke sana. Bagaimana menentukan harga nilai pasarnya, nilai wajarnya, fair value-nya itu tidak sama. Ya, jadi nanti Anda langsung diberikan berapa sih harga pasar aktifnya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti bagaimana cara kerjanya langsung dengan contoh saja ya. Nah, cuma saya ingin mengingatkan kembali tentang OCI.
Ini sudah pernah saya singgung atau belum ya? Kalau misalnya sudah, hilingno aku yo. Jadi saya tidak akan berlama-lama di konsep OCI itu ya. Tahu tak iki enggak ya, Reo? Sudah pernah saya jelaskan atau belum ya? Oke. Masa betul nggak kira di bab 1 kemarin saya sudah menyinggung ini ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Jadi begini, fair value itu ada dua ya. Fair value through OCI dan through profit and loss. Nah, kemudian begini, supaya Anda mudah mengikutinya, berarti Anda harus paham kalau ada dua istilah ini. Anda ingat-ingat laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita itu adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Panjang ya, judulnya panjang memang. Tapi kalau Anda paham makna yang di sini, yang dilaporkan, maka Anda tidak akan bingung. Anda tidak akan bingung. Malah enak, jadi Anda bisa akan menyebutkan ini dengan tepat. Jadi perhatikan, di laporan laba rugi kan ada pendapatan, ada HPP, ada laba kotor ya hasilnya. Ini saya pangkas, saya ringkas saja, ada beban usaha. Hasilnya laba kotor dikurangi beban usaha adalah laba usaha. Setelah itu ada pendapatan dan beban lain-lain. Ini ada macam-macam ya, ada beban-beban macam-macam. Kemudian sampai titik ini yang Anda pelajari di pengantar, itu adalah laporan laba rugi. Ini sebetulnya adalah laporan laba rugi. Sehingga kalau Anda melihat apa judulnya, ya sudah sampai ini adalah laporan laba rugi. Kemudian nanti ada tambahan ini, ada penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain ini tidak selalu ada ya. Artinya tidak semua perusahaan ini memiliki peristiwa yang ini, penghasilan komprehensif lain. Nah, kalau ada, maka ini harus dimunculkan. Nah, ini berarti ini adalah, nah ini loh yang dikatakan penghasilan komprehensif lain. Jadi tambahan ini. Ini kan enak loh judulnya, itu kan enak saja kita mengikutinya. Nah, kemudian jangan lupa, yang masuk di penghasilan komprehensif lain itu adalah, jadi ini istilah penghasilan komprehensif lain itu karena kita memakai SAK yang berbasis IFRS. Salah satu yang diunggulkan, apa ya, yang digembar-gemborkan oleh IFRS adalah konsep fair value itu. Ya, jadi kita kenal fair value itu ketika benar-benar itu diterapkan ketika kita mengadopsi, mengkonvergensikan ke IFRS. Standar kita dikonvergensi ke IFRS, itu makanya kita kenal istilah fair value. Nah, kalau sudah ada fair value, kalau Anda misalnya memakai tadi itu, apa itu jenenge, kita menggunakan metode fair value lewat OCI atau FVTPL, maka target kita di laporan posisi keuangan, harta kita harus dinyatakan sebesar fair value. Jadi maksudnya begini, kita masih memiliki harta itu. Hartanya misalnya ini tadilah surat berharga dalam obligasi tadi. Kan kita pegang, karena memang kita niatannya memiliki sampai jatuh tempo. Cuma kalau darurat mau dijual. Nah, tapi karena Anda itu berarti bisnis model yang kedua, maka Anda harus taat pakai FVOC tadi. Sehingga di titik tanggal laporan, Anda juga harus memberitahu pembaca. Nilai wajar itu piro sih obligasi yang Anda pegang itu. Itu harus Anda sampaikan. Nah, sehingga pasti, atau bukan pasti ya, kemungkinan besar antara nilai buku harta Anda itu, investasi itu, dengan fair value-nya akan berbeda. Nah, ketika berbeda itulah perbedaannya itu yang bisa perbedaan yang menguntungkan atau merugikan. Jadi maksudnya di catatan Anda, harta Anda katakanlah nilainya 1.000,
Tapi ternyata seandainya dijual pada titik tanggal laporan, harga wajarnya sudah menjadi harga wajarnya di pasaran 1.030 misalnya. Nah, berarti kan Anda merasa untung. Nah, itu. Keuntungannya itulah diletakkan di sini. Tapi ini keuntungan yang belum direalisasi. Jadi hati-hati, kalau di penghasilan komprehensif lain itu keuntungan-keuntungan yang memang karena perbedaan antara nilai wajar dengan nilai buku itu. Dan ini memang masih belum direalisasi. Kapan realisasinya? Nanti ketika obligasi Anda itu sudah terjual, itu baru direalisasi. Jadi laba yang tidak real tadi menjadi real. Seperti itu. Kemudian kalau Anda memakai ini fair value through profit and loss, berarti niatan Anda itu memiliki obligasi, investasi obligasi itu ya untuk diperjualbelikan. Berarti akan ada transaksi yang sering karena Anda tergoda, selalu tergoda dengan harga pasar. Ya, pokoknya yang menguntungkan kondisi Anda. Sehingga Anda akan cepat memperjualbelikan, mentransaksikan harta Anda itu. Sehingga itu akan segera direalisasi. Makanya ini diletakkan di sini. Kenapa kok di sini? Karena ini akan segera direalisasi. Pasti direalisasi pada tahun berjalan. Cepat ini. Kalau ini belum tentu. Nah, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi nanti kalau Anda belajar yang kita memang masih di sini, tapi letaknya di sini nanti ya. Angka itu di sini. Tapi kalau FVTPL di sini. Jadi ini Mas, kalau FVTPL karena pahami istilahnya saja. Fair value through profit and loss. Profit and loss kan ini. Laporan laba rugi itu. Ya sudah, berarti letaknya di sini, tidak keluar. Kalau yang sudah di sini itu berarti yang OJ nanti. Yes ya. Oke, kalau sudah sekarang perhatikan angkanya. Nah, yang sudah saya yakin Anda ini sudah paham di pengantar. Berarti laba tahun berjalannya ini. Kita lihat angka sekarang 560 ini. Nah, angka ini nanti akan lari kemana? Pindah kemana? Laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu entitas di suatu periode itu harus dipindah kemana? Perubahan ekuitas, Bu. Oke, pindah ke laporan perubahan ekuitas, betul. Kemudian